Assalamualaikum, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Ada sebuah kejadian menggemparkan yang terjadi di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ditemukannya sesosok tubuh seorang perempuan sudah tak bernyawa di dalam gudang apotik, yang ternyata tubuh tersebut diperkirakan sudah berada di sana selama kurang lebih 13 hari. Kok bisa sampai selama itu? Tidak ada yang tahu. Padahal ini adalah apotik yang buka 24 jam. Bagaimana hal seperti ini bisa sampai terjadi? Ini kisah nyata. So, langsung aja kita bahas hanya di channel Rikaro. Berta Mimi merupakan seorang wanita yang kini berusia 55 tahun. Ia lahir di Tanah Toraja, namun sejak kecil ia dan keluarganya telah pergi merantau ke daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini, ia adalah seorang PNS yang memulai karirnya menjadi seorang pengajar agama Kristen di sebuah SD di Palaran. Namun saat ini, ia dipindahkan ke kantor Kementerian Agama Samarinda. Alasan pemindahan itu karena Berta ternyata sedang mengalami masalah kejiwaan yang membuat ia harus rutin untuk konsultasi dokter di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Rabu sekitar jam 9 pagi di tanggal 31 Januari 2024. Dengan berboncengan sepeda motor, Berta berangkat dari kediamannya di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran bersama suaminya yaitu MP. Pasangan suami istri tersebut pergi menuju Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Ya, Berta akan menjalani kontrol rutin di fasilitas kesehatan tersebut. Tepat jam 12 siang, Berta dan suaminya menunggu antrian untuk mengambil obat di loket apotik rumah sakit. Tiba-tiba, Berta mengaku haus kepada suaminya. Ia pun lantas meminta suaminya ini untuk membelikannya minum. Suaminya pun kemudian pergi membeli air mineral yang tidak jauh dari area rumah sakit tersebut. Setelah kembali, suaminya ini terkejut karena dia tak menemukan istrinya di kursi yang mereka duduki tadi. MP kemudian mencari ke sepenjuru rumah sakit. Akan tetapi, istrinya yang kala itu mengenakan baju berwarna coklat dengan loreng putih dan celana panjang hitam tidak juga ditemukan. MP kemudian pergi ke area parkir sepeda motor. Dan ternyata helm berwarna pink milik Berta di atas jok motor sudah tidak ada. MP pun sekali lagi mencoba untuk mengelilingi rumah sakit sambil terus menelpon istrinya. Kala itu masih tersambung namun tidak diangkat. Menurut penelusuran kepolisian, Berta diketahui meninggalkan rumah sakit menuju sebuah apotik kimia farma di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda. Kedua tempat itu jaraknya sekitar 900 meter. Jadi lumayan cukup jauh. Dan dari rekaman kamera pengawas di jalan, petugas memastikan Berta pergi ke apotik dengan berjalan kaki. Tujuan Berta datang ke apotik itu masih belum diketahui. Petunjuknya juga sangat minim. Dan berdasarkan daftar pasien orang yang mengambil obat maupun data BPJS Kesehatan yang diperiksa oleh kepolisian, Berta tidak memiliki hubungan apa-apa dengan apotik kimia farma tersebut. Hanya satu kemiripan antara loket rumah sakit jiwa dengan apotik, yaitu keduanya sama-sama adalah tempat mengantri resep obat. Kemudian Berta diketahui masuk ke apotik kimia farma. Seorang karyawan apotik mengaku melihat Berta menuju ke ruangan racik obat pada Rabu siang 31 Januari 2024. Saat itu,
Berta sempat ditegur oleh seorang karyawan. Namun Berta hanya menunjukkan tas plastik berwarna hitam. Karyawan tersebut mengira Berta hendak membuang sampah. Lalu ia pun diarahkan ke tong sampah di depan atau di belakang. Berta kemudian menuju pintu belakang ke area taman. Berta terlihat mencuci tangan di situ dan setelahnya tidak terlihat lagi. Tak lama kemudian, karyawan yang bertugas di depan apotik ingin buang air kecil. Kala itu ia kesulitan masuk ke kamar mandi karena ada orang di dalam. Lalu karyawan tersebut lanjut meminjam kamar mandi dokter. Jadi kondisinya di sana ada 2 toilet yang berbeda. Pada waktu sholat, karyawan tersebut pergi ke musola dan ternyata di sana dia menemukan ada tas plastik hitam yang tadi dibawa Berta. Isinya ternyata adalah sisa makanan ringan. Dan karyawan tersebut langsung membuang kresek itu karena dikira sampah. Dia kemudian bertanya kepada rekannya yang lain, apakah melihat seorang ibu yang membawa kresek hitam itu. Tapi tak seorang pun yang mengetahui. Lagi pula, hari itu apotik 24 jam tersebut sedang sangat ramai pengunjung, sehingga karyawan pun tidak terlalu memperhatikan. Keesokan harinya Kamis 1 Februari 2024, MP suaminya Berta dengan sangat cemas menemui keluarga dari Berta yang tinggal di Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang. MP memberitahu bahwa istrinya sudah hilang 1 hari. Dan kala itu mereka sama sekali belum mengetahui bahwa Berta ini sempat terlihat di sebuah apotik Kimia Farma di Jalan Pangeran Hidayatullah. Jadi keluarga maupun suaminya ini sama sekali tidak ada yang tahu ya kalau Bu Berta ini ternyata sempat mampir di apotik Kimia Farma tersebut. Keluarga Berta kemudian mengajak MP sang suami untuk melaporkan hal ini ke Polsekta Palaran pada Jumat 2 Februari 2024. Di markas Polsekta Palaran, handphone Berta dihubungi dan ternyata masih aktif. Petugas memeriksa koordinat sinyal handphone tersebut. Terlihat lokasinya di sekitar Jalan Aminah Syukur dengan radius 500 meter. Dan lokasi apotik Kimia Farma ini masuk dalam radius tersebut. Mendengar hal itu, adik sepupu Berta bernama Luciana langsung mencari di sekitar titik yang dimaksud. Namun sama sekali mereka tidak berpikir untuk menanyakan hal ini kepada apotik Kimia Farma. Karena benar-benar tidak ada yang menduga bahwa Berta ini masuk ke dalam apotik tersebut. Saya dan adik saya langsung ke sana. Kami mencari di sekitar titik tersebut. Kami pikir, ya kakak kami saat itu sedang jalan atau mungkin sedang duduk beristirahat di sekitar situ. Sudah pasti sangat capek karena 2 hari tidak pulang. Luciana menceritakan. Luciana pun terus mencoba untuk menghubungi Berta, namun panggilannya tidak pernah dijawab. Dan kemudian mereka menyisiri jalan yang kira-kira dilalui Berta, bahkan hingga menengok ke dalam bak sampah. Dan lagi-lagi hasilnya nihil. Berta tak ditemukan dimanapun. Jumat malam setelah kira-kira 60 jam Berta meninggalkan rumah, handphone Vivo merah tua miliknya sudah tidak lagi aktif. Keluarga terus mencari Berta sepanjang 3 hari berikutnya. Mereka kembali mendatangi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam serta menyusuri berbagai ruas jalan. Rabu 7 Februari 2024 atau 1 minggu setelah Berta hilang tanpa kabar, keluarga kembali ke markas Polsekta Palaran. Mereka kemudian diarahkan ke Polsekta Samarinda Kota untuk membuat laporan kehilangan orang. Minggu 18 Februari 2024 sekitar jam 1:30 siang atau setelah 18 hari Berta menghilang, keluarga pun menerima telepon. Mereka diberitahu ada penemuan tubuh wanita di dalam gudang apotik Kimia Farma. Petunjuknya hanyalah sebuah helm berwarna pink. Dan dengan sigap, keluarga kemudian datang ke apotik tersebut untuk memastikan
apakah benar itu adalah Berta yang selama ini mereka cari-cari. Tubuh Berta pun ditemukan di gudang apotik Kimia Farma di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Karangmumus, Samarinda Kota sekitar jam 12.15 waktu setempat. Apotik tersebut adalah tempat yang sama ketika Berta terakhir kali terlihat. Dan beginilah kisah penemuan tubuh Berta. Dahri, 52 tahun, selaku petugas kebersihan apotik yang pertama kali menemukan tubuh Berta tersebut. Ketika sedang bersih-bersih dan mengepel, ia mencium ada aroma tidak sedap dari gudang belakang. Dahri lalu menjebol jendela yang ditutupi dengan triplek karena kesulitan membuka pintu yang terganjal dari dalam. Menurut keterangan pengelola apotik, gudang tersebut adalah tempat menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Karyawan jarang sekali masuk ke tempat itu. Gudang yang dimaksud berukuran 2 x 3 meter dan pintunya bersebelahan dengan jendela yang tertutup triplek. Pintu tersebut tidak pernah dikunci. Bangunan gudang ini memang terpisah dari apotik. Jalur menuju gudang adalah melalui pintu keluar di belakang apotik. Setelah keluar dari pintu tersebut, terdapat sebuah taman di satu sisi dan di sisi yang lain berdiri musola, kamar mandi dan juga gudang. Bangunan gudang tersebut menjorok ke bagian belakang bangunan. Tubuh wanita itu pun ditemukan dalam posisi terlentang di dalam gudang tersebut. Baju yang dikenakan sama persis dengan yang Berta pakai ketika terakhir kali terlihat. Akan tetapi, menurut keluarga, baju yang seharusnya dikenakannya di dalam malah dipakai di luar ketika Berta ditemukan. Sejumlah barang milik Berta pun ditemukan di tempat kejadian perkara. Ada helm pink dan tas merah. Tas tersebut berisi kartu identitas, 2 buku tabungan, berbagai kartu keanggotaan pegawai negeri, pas foto, uang Rp100.000, dan beberapa jenis obat. Satu dari obat-obatan tersebut bernama olanzapine. Olanzapine digunakan dalam terapi skizofrenia dan juga gangguan bipolar. Namun yang sedikit membingungkan, Kapolresta Samarinda menyebutkan bahwa waktu kematian Berta diperkirakan baru 5 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Artinya, Berta ini meninggal kira-kira pada Selasa 13 Februari 2024. Dan kemudian muncul beberapa dugaan. Pertama, apakah selama 13 hari itu Berta hanya berada di dalam gudang dan ia seakan benar-benar dalam kondisi yang lemas sehingga tidak bisa meminta pertolongan? Mengenai dugaan tersebut, Kapolresta Samarinda menyatakan kemungkinan ini masih didalami. Belum ada petunjuk bahwa gudang tersebut sempat ditinggali Berta. Dugaan kedua, apakah Berta ini sempat pergi ke tempat lain sebelum dia meninggal dan tubuhnya ditemukan di dalam gudang? Kemungkinan ini sebenarnya sangat kecil. Apabila Berta keluar dari gudang maupun dari area apotik, ia kemungkinan besar akan terlihat oleh karyawan. Lagi pula, apotik tersebut buka 24 jam. Dan kemudian untuk saat ini, keluarga Berta mengaku telah menerima hasil otopsi. Dijelaskan bahwa penyebab kematian Berta adalah lemas. Ya, kemungkinan karena tidak makan dan juga tidak minum. Mengenai demonstrasi di depan apotik, keluarga disebut hanya ingin melihat rekaman CCTV untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi. Kapolresta Samarinda menjelaskan bahwa rekaman CCTV yang sedang dianalisa di laboratorium forensik di Surabaya. Langkah itu bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada rekayasa dari CCTV tersebut. Demikianlah teman-teman informasi tentang tubuh seorang wanita yang menghilang selama 18 hari lalu ditemukan sudah tak bernyawa di dalam gudang milik apotik Kimia Farma di Samarinda, Kalimantan Timur. Bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan kita doakan semoga kasus ini berakhir dengan keadilan. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di kisah nyataku selanjutnya. Bye!